serta membelanjakan dalam kebaikan dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Pada bab ini saya akan menyampaikan satu hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-557 pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya cukup panjang dan saya minta izin untuk langsung membaca terjemahannya. Dari Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang akan aku sampaikan kepada kalian, karenanya jagalah ia. Yang pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian yang kedua, seseorang yang dianiaya dan ia sabar atas penganiayaan itu, maka Allah akan membalasnya dengan kemuliaan. Yang ketiga, seseorang yang membuka pintu untuk meminta-minta, niscaya Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan atau yang semacamnya. Dan akan aku sampaikan suatu berita kepada kalian, dan jagalah dengan baik, yaitu sesungguhnya di dunia ini ada 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, ia mempergunakannya dengan ketakwaan kepada Rabb-Nya, menghubungkan tali persaudaraan, dan ia juga mengetahui hak Allah di dalam hartanya tersebut. Orang ini mempunyai derajat yang paling utama. Kemudian yang kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta, tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh ia berkata, andaikan saya mempunyai harta, niscaya saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Karena niatnya, maka pahala keduanya adalah sama. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dikarunia harta dan tidak dikarunia ilmu, lalu ia hancur bersama hartanya tanpa ilmu. Ia tidak mempergunakannya dengan ketakwaan kepada Rabb-Nya, tidak menghubungkan tali persaudaraan, serta tidak sadar bahwa Allah mempunyai hak di dalam hartanya itu. Orang seperti ini mempunyai derajat paling rendah. Dan yang keempat, seseorang yang tidak dikarunia harta dan tidak juga dikarunia ilmu, kemudian ia berkata, andaikan saya mempunyai harta, niscaya saya akan berbuat seperti apa yang berbuat oleh si fulan. Maksudnya orang ketiga ini. Karena niatnya, maka dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 325. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih, dan Al-Albani juga mensahihkannya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah bahwa harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian yang kedua, seseorang yang dianiaya dan ia sabar atas penganiayaan itu, maka Allah akan membalasnya dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, seseorang yang membuka pintu untuk meminta-minta, niscaya Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan atau semacamnya.
Semoga 3 hal ini bisa kita jaga sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan saya ulangi lagi supaya kita lebih memahami di sini, ada 4 macam tipe manusia, di mana manusia pertama adalah orang yang dikarunia harta dan juga dikarunia ilmu. Yang disebut ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama itu bisa membuat seseorang bisa membedakan antara yang haram dan yang halal, dan juga bisa membedakan mana haknya Allah, mana haknya fakir miskin di dalam hartanya, sehingga dia bisa mampu mempergunakan hartanya sesuai dengan yang diinginkan di dalam Al-Quran. Dan orang kedua adalah orang yang tidak dikaruniai harta tetapi dikaruniai ilmu. Maka dengan ilmunya dia berdakwah, dan juga seandainya karena dia paham dengan ilmu agama, maka dia berangan-angan seandainya saya juga dikaruniai harta, maka saya juga akan membelanjakannya di jalan Allah. Maka kedua orang ini kedudukannya sama-sama mulia di hadapan Allah. Sementara orang ketiga, orang yang dikarunia harta tetapi tidak dikarunia ilmu, maka dia tidak paham apakah hartanya ini, dia tidak paham bahwa ada hak orang-orang lain di dalam hartanya, dan juga dia tidak paham ada hak Allah juga di dalam hartanya. Maka dia tidak bisa mempergunakan hartanya dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka timbullah keburukan di sini. Kemudian orang keempat yang berangan-angan seperti orang ketiga, karena orang keempat ini orang yang tidak diberikan oleh harta dan juga diberikan Allah ilmu. Jadi ibaratnya orang keempat ini adalah sudah miskin, bodoh dalam masalah agama, dan kemudian dia bercita-cita ingin seperti orang ketiga, yaitu orang yang juga tidak punya ilmu tetapi dia orang kaya tadi yang ketiga. Maka karena orang keempat ini berangan-angan seperti orang ketiga, maka keduanya sama-sama buruk di hadapan Allah. Demikian hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga hadis ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Mari kita renungkan dan kita amalkan dari setiap hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Karena dengan mengamalkannya itu berarti kita telah beramal dengan cara mencintai Rasulullah, dengan cara beramal dari hadis-hadisnya. Semoga para jamaah yang hadir di sini diberikan kemampuan oleh Allah, yaitu ilmu, supaya kita bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, apabila seseorang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dijadikan dia paham terhadap ilmu agama. Sebagai bentuk ikhtiar, mari tidak henti-hentinya kita belajar tentang ilmu agama, supaya kita dijadikan oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.